Mams, terima kasih sudah klik video ini. Mams, kenapa kita harus melatih fokus otak anak? Kenapa kita harus membuat dia berpikir, menghafal, mengingat? Sedangkan anak kita belum bisa bicara, diajak belajar pun nggak mau, nggak ada kontak mata, disuruh melakukan sesuatu nggak mau, atau sudah bisa melakukan sesuatu, cuman belum bisa mengucapkan kata-kata. Dan kenapa kita harus mengajak anak bermain fokus, mengajak dia melatihan motorik halus, mengajak anak untuk melatih motorik kasarnya? Kenapa kita harus susah payah melakukan semua itu? Apa hubungannya nih sama anak yang belum bisa bicara? Kaitannya sangat-sangat erat, Mams. Semuanya itu adalah satu kesatuan yang intinya melatih otak anak. Gini, Mams, saya membagi dua tipe anak yang terlambat bicara, yang speak delay. Yang pertama, anak terlambat bicara karena secara alami. Seperti contohnya, Mams. Menurut saya yang secara alami itu, jika anak terlambat bicara karena faktor dari orang tuanya. Begini, Mams, misalkan di rumah, orang tuanya terlalu sibuk di rumah, anaknya main sendiri, orang tua jarang mengajak anak bicara, jarang mengajak anak berkomunikasi, anak gak ada interaksinya sama orang tua, jadi anak gak melihat cara orang tua berbicara seperti apa. Anak hanya mendengar suara dari lingkungan dia di rumah, anak main sendiri, anak tangan kakinya bergerak seadanya memegang mainan, asal memegang mainan saja, tanpa ada tujuan untuk melatih fokus otak anaknya. Dan yang pasti, otak anak tidak dilatih untuk berpikir, menghafal, mengingat. Anak hanya bermain, memegang mainan, melihat, menggerakkan mainan seperti itu. Jadi si anak sama sekali otaknya tidak dilatih, gerakan mulutnya tidak dilatih, anak juga tidak diajak untuk bermain. Jadi anak tidak tahu nih cara bermain seperti apa, dan anak tidak tahu cara berpikir, mengingat, menghafal seperti apa. Kalau anak yang seperti ini dibiarkan begitu aja, otaknya nggak dilatih, nggak ada interaksi di rumah, atau di luar rumah juga dia nggak ada interaksi, nggak ada sosialisasi dengan temannya, dia bingung, Mams. Dia bingung cara berpikir, dia bingung menggerakkan kaki tangannya, dia bingung melatih fokusnya seperti apa. Jadi dia tuh tidak ada keinginan untuk berbicara. Dia sudah puas, dia sudah senang dengan mainan yang diberikan sama orang tuanya, dia senang dengan dunia yang dibangun sendiri. Nah, yang kedua nih, Mams, anak yang terlambat bicara karena sering menonton, baik itu menonton TV, menonton kartun di HP, menonton apapun di gadget. Nah, anak yang speak delay karena menonton ini, kasusnya seperti anak saya, Mams. Kesalahan terbesar saya adalah saya kasih anak saya meskipun sebentar menonton kartun di HP saat dia lagi makan, saat saya lagi sibuk di rumah, saya kasih anak saya HP hanya sebentar, 5-10 menit. Dan ternyata kesalahan hanya sebentar itu efeknya berjangka lama, efeknya itu lama sekali, dan efeknya sangat merusak untuk otak anak saya, Mams. Nah, dua tipe anak yang terlambat bicara ini, Mams, baik itu yang terlambat bicara secara alami ataupun terlambat bicara karena sering menonton. Dua tipe anak ini wajib kita latih fokusnya, Mams. Untuk apa? Mereka kan belum bisa bicara. Kita mau ajak belajar pun mereka nggak mau. Mereka menolak, menghindar. Atau mereka sudah duduk diam, nggak akan lama dia akan membuang semua benda atau mainan yang akan kita ajarkan. Semua prosesnya seperti itu, Mams. Karena mereka, anak kita nih, yang fokusnya udah hancur, yang fokusnya nggak ada, mereka udah senang sama dunia mereka sendiri. Mereka sudah senang menonton, mereka nyaman dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Tapi Mam, jangan khawatir, kita masih bisa membentuk fokus anak supaya kembali normal lagi nih otak ini, berfungsi dengan normal. Dengan cara kita mengajarkan anak supaya otak anak berpikir, mengingat, menghafal, kenalkan nama-nama anggota keluarga siapa aja, mulai dari mama, ayah, adik, kakak, atau siapapun, Mams kenalkan. Dan Mams kenalkan semua bagian anggota tubuhnya, baik itu mata, pipi, dagu, tangan, kaki, semuanya Mams kenalkan. Mams ajarkan ke anak. Kemudian Mams bisa kenalkan anak untuk anak berpikir, menghafal, mengingat semua nama-nama benda di rumah. Misalkan pintu, lampu, kulkas, bantal, kasur, selimut, semuanya Mams kenalkan. Kemudian Mams bisa kenalkan warna, bentuk-bentuk. Contohnya gini, Mam, saya ambil faktanya seperti ini. Mams mengajarkan anak untuk menulis. Awalnya nih, Mams, kebanyakan, dan seperti anak-anak saya nih, awalnya memang si anak kalau memegang pensil seperti ini, ataupun seperti ini, atau begini, anak akan sulit untuk memegang pensil. Mams ajarkan pelan-pelan supaya anak bisa memegang pensil dengan baik. Saat anak sudah memegang pensil,
tangan Mams memegang tangan si anak, kemudian Mams ambil kertas atau buku, Mams gerakkan tangan anak, Mams coret-coret kertas bukunya, kemudian mata si anak melihat gerakan tangannya, dia melihat sesuatu yang Mams coret-coret, yang Mams gambar. Mata anak fokus konsentrasi, dia bisa melihat perubahan warna. Kemudian tangan si anak bergerak. Mams, latihan menulis ini merupakan melatih motorik halus si anak. Jadi gini Mams, motorik halus itu adalah gerakan otot-otot mata dan gerakan otot-otot tangan. Nah, ini salah satunya adalah menulis. Jadi otot-otot tangan bergerak itu merupakan gerakan motorik halus. Kenapa Mams harus melatih motorik halus si anak? Sama Mams, ini sangat pentingnya untuk perkembangan si anak, penting juga untuk melatih fokus otak anak. Loh, apa hubungannya menulis sama otak anak? Sangat erat Mams. Gini Mams, kalau Mams sering melatih anak untuk melatih dia berpikir, mengingat, menghafal, otaknya akan terbiasa. Dan saat dia mendengar instruksi, perintah dari telinga kupingnya, misalkan saat dia mendengar, nak, kita menulis yuk. Dia mendengar dari kuping telinganya, kemudian pesannya masuk ke otak. Otak anak bekerja dengan cepat, dia mengambil memori, mengingat menulis itu seperti apa. Setelah dia mengambil kata-kata menulis di otaknya, kemudian otaknya mengirimkan pesan ke otot-otot anak. Langsung si anak mengambil pensil tersebut, meskipun pegangnya masih salah, kemudian dia coret-coret. Dia menggerakkan keotot tangannya, dia menggerakkan otot-otot tangannya. Ini menggerakkan motorik halusnya, seperti itu Mams. Nah, contoh lain Mams, saat si anak bermain di rumah ataupun bermain sama temannya, misalkan si anak lagi main lempar bola. Kalau si anak mendengar lempar bola dari kuping telinganya, pesan tersebut masuk ke otak. Nah, otak bekerja lebih cepat. Otak mencari semua memori kata-kata melempar, kemudian pesan tersebut masuk ke otot-ototnya si anak. Anak kemudian melempar bola. Seperti itu Mams. Saat dia mendengar instruksi perintah, ayo tendang bola, dia mendengar dari kuping telinganya sama seperti tadi. Setelah mendengar dari kuping telinganya, pesan tersebut masuk ke otaknya. Otaknya berpikir dengan cepat Mams. Dia cari memori, dia cari ingatan, anak berpikir. Menendang bola seperti apa? Oh, menendang bola menggerakkan kedua kaki. Kemudian pesan tersebut dikirimkan dari otak ke otot-otot kaki, kakinya bergerak, menendang. Seperti itu Mams. Mams, misalkan Mams mengajak anak terapi di klinik tumbuh kembang anak maupun mengajak anak terapi di rumah sakit, sama Mams. Mereka, anak Mams pasti diajarkan untuk bermain. Tapi bermain tidak asal main, bukan. Intinya Mams, baik itu terapi di klinik ataupun terapi di rumah sakit dan terapi di rumah, itu sama-sama menggunakan otak anak supaya otak anak berpikir, otak anak supaya bisa fokus, otak anak bisa bekerja dengan baik, mengirimkan pesan ke semua anggota tubuhnya supaya bergerak mengikuti permainan fokus. Itu Mams intinya. Itu sangat erat kaitannya untuk mempercepat anak bicara lancar. Otak anak dulu Mams kita harus perbaiki, harus kita bentuk. Susah payah gak apa-apa Mams, semua itu memang susah. Awal-awal semua proses itu sangat susah. Kita pasti bilang gak mungkin, gak kuat. Tapi Mams, udah banyak Mams yang berhasil, Mams masih bisa berhasil. Jangan khawatir. Jadi setiap hari, Mams harus latih si anak. Ajarkan anak apapun setiap hari. Saat Mams mengajarkan anak berbicara, bercerita, bernyanyi, keuntungannya Mams, semua kata-kata yang dia dengar langsung masuk ke kuping telinganya dan masuk kata-kata tersebut ke otak si anak. Anak akan cepat merekam, mengingat semua kata-kata dari mamanya ke dalam otaknya, ke dalam suatu ruangan yang sudah tersusun rapi ke otaknya. Selain fungsi bernyanyi untuk si anak mengingat, mendengar, kemudian memasukkan semua kata-kata yang didengar ke dalam otaknya nih Mams. Dengan bernyanyi Mams akan mendorong anak supaya dia ikut berbicara meskipun dia hanya kumat kamit seperti ini. Misalkan Mams ajarkan lagu balonku, balonku ada 5. Anak hanya mendengar meskipun mulut anak masih. Si anak sudah bisa menggerakkan mulutnya, berarti dia udah mendorong dirinya sendiri untuk menggerakkan mulut. Gini Mams logikanya. Sama seperti tadi. Saat dia mendengar mamanya bernyanyi, dia mendengar dari kuping telinganya, kemudian masuk ke otaknya. Dia mengingat nih kata-kata lirik
lagu balonku sudah dia rekam dalam otaknya, kemudian dari otaknya mengirimkan pesan ke mulutnya. Itulah sebabnya anak langsung bergerak mengikuti gerakan mamanya meskipun belum bisa bersuara atau sudah bersuara masih salah. Tapi Mams, itu menandakan otak anak Mams sudah bekerja dengan cepat, dengan baik. Mams harus senang perkembangan seperti itu Mams. Si anak mendorong dirinya sendiri untuk segera menggerakkan bibirnya. Mams terus melatih otak si anak, kasih dia semua kata-kata atau lagu-lagu, jadi anak bisa mendengar kata-kata tersebut, direkam, ingatannya masuk ke otaknya supaya anak bisa mengingat, berpikir, menghafal, seperti itu Mams. Saat anak mendengarkan perintah dari mamahnya, tolong ambilkan gelas, anak mendengar dari kuping telinganya, kemudian mengirimkan pesan ke otaknya Mams. Otak anak Mams berpikir sangat baik, sangat cepat. Dia ambil memori nih, dia ingat nih kata-kata gelas, dia ingat, sudah tersimat kata-kata tersebut di otaknya. Kemudian pesan tersebut dikirimkan otak anak ke otot-otot tangan, ke otot-otot kaki. Kemudian tangan anak bergerak, menggenggam, mengambil gelas menggunakan kekuatan tangannya, dan kaki anak bergerak, otot-otot kakinya bergerak, melangkah mengikuti gerakan tubuhnya supaya mendekati anak mengambil gelas. Nah, saya akan bahas sedikit nih Mams mengenai gerakan oral motor. Di video saya sebelumnya saya sudah bahas salah satu contoh gerakan oral motor seperti meniup, menjilat, bisa menjilat es krim, menjilat biskuit, atau Mams ajarkan anak untuk mengeluarkan lidah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau Mams ajak anak untuk berbicara A, I, U, E, O, atau seperti ini Mams. Kalau misalkan si anak belum bisa meniup, belum bisa mengeluarkan lidah, yang penting dia sudah berusaha menggerakkan otot-otot mulutnya untuk meniup. Kalau si anak belum bisa mengeluarkan lidah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, nggak apa-apa. Yang penting lidahnya, otot-ototnya sudah bergerak setiap saat Mams latih ya. Jadi fungsi Mams melatih gerakan oral motor adalah supaya otot-otot sekitar mulut anak ini nggak kaku Mams. Saat anak mendengar perintah, instruksi, mengajak anak bicara, bernyanyi, bercerita, dia mendengar dari kuping telinganya, langsung masuk ke otak ini Mams. Dia akan berpikir, mengingat, kalau otot-otot mulutnya udah bagus, pesan dari otaknya langsung ke otot-otot mulut Mams. Langsung anak bisa berbicara, satu kata, dua kata, dan semakin bagus fungsi otot-otot mulutnya, semakin bagus otak anak, itu semakin banyak kata-kata yang dikeluarkan Mams. Saya nggak ngarang cerita nih Mams. Saya mengamati semua perkembangan dua anak saya nih Mams setiap hari. Dari anak pertama saya usia 2 tahun 5 bulan sampai dia usia 5 tahun. Saya amati perkembangan mereka berdua setiap hari. Kalau salah, saya perbaikin cara belajarnya. Kalau benar, saya sharing di YouTube. Seperti itu Mams. Jadi Mams jangan khawatir nih. Semua video saya, konten saya, latihan, fokus sudah berdasarkan dari hasil pengamatan kedua anak saya. Anak saya ini Mams, yang pertama speak delay, yang kedua nggak speak delay, normal bicaranya. Tapi kalau saya tidak melatih fokus anak saya yang kedua nih, yang nggak speak delay, yang nggak terlambat bicara, bisa aja dia speak delay. Kalau saya nggak latih fokus otaknya. Karena saya nggak sengaja melatih fokus anak saya yang kedua sejak dia umur 8 bulan sampai sekarang, dia akhirnya bisa lancar bicara, fokus otaknya bagus Mam. Saat kita bertanya, memerintahkan sesuatu, kalau otak anak nggak sering dilatih, dia otaknya masih loading, masih berpikir. Misalkan, nak, buang sampah, dia masih melihat mamanya seperti ini, terus dia bingung, apa yang harus dilakukan? Dia masih berpikir, otaknya masih loading. Nah, beda halnya kalau Mam sering melatih otak anak, fungsi otak anak akan cepat, akan bagus. Nak, tolong buang sampah. Otak anak akan langsung mengirimkan pesan ke otot-otot tangan, tangannya bergerak mengambil sampah. Otak anak juga langsung mengirimkan pesan ke otot-otot kaki untuk anak bergerak melangkah, berjalan ke dapur atau ke tempat sampah membuang sampah tersebut. Intinya Mams, kalau Mams sering melatih fokus otak anak, baik itu bermain fokus, bernyanyi, ajak bercerita, ajak bicara, mengajak anak tanya jawab, semuanya itu Mams lakukan akan membuat otak anak bekerja sangat baik, sangat cepat, dan Mams sudah melatih
indera pendengaran anak supaya kuping telinganya sudah terbiasa mendengar suatu perintah, suatu suara, langsung mengirimkan pesan semuanya ke otak si anak. Jadi mams juga melatih otot mata anak supaya anak melihat gerakan mulut mamanya. Anak juga dilatih otot tangannya, kakinya dengan melakukan gerakan motorik halus, dengan gerakan motorik kasar. Seperti itu mams, semuanya berkaitan sama kerja otak anak. Jadi yang diperbaiki pertama adalah fokus otak anak mams. Gimana caranya supaya anak bisa bicara lancar? Otak anak harus diajak berpikir, mengingat, menghafal. Seperti itu mams, menghafal, berpikir apa aja terserah mams.